Sabda TV. Baik Pak, kita akan bahas dulu yang pertama, siapa Umar bin Khattab. Kita ingin berkenalan dengan beliau. Ini Masya Allah, ini sahabat yang luar biasa nih, Pak. Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, seorang sahabat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Seluruh sahabat sepakat beliau orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Manusia terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Umar bin Khattab, Bapak sekalian, memiliki kelebihan-kelebihan yang Rasulullah telah kabarkan dalam hadis-hadisnya, Pak. Di antaranya, Pak, kelebihan Umar apa, Pak? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun karena usulan Umar bin Khattab. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan ada 15 ayat turun karena usulan Umar bin Khattab. Bayangkan Pak, usulannya Umar bin Khattab langsung disetujui oleh Allah. Bayangkan, pendapatnya Umar bin Khattab langsung disetujui oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Allah saja setuju dengan pendapat-pendapat Umar dan dibenarkan oleh Allah dengan Al-Quranul Karim, masa kita tidak merasa tenang ya dengan fatwa-fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Walaupun beliau manusia tak lepas dari kesalahan, betul. Tapi lihat Pak, ya, di antara ayat yang turun karena usulan Umar bin Khattab apa? Ayat hijab. Ayat apa? Hijab. Waktu itu Umar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ya'tika barrun wa fajir. Hai Rasulullah, yang datang ke rumahmu itu ada orang baik, ada orang yang enggak baik ya Rasulullah. Ala ta'mur nisa'aka, ya, ala tahjub nisa'ak. Bagaimana kalau engkau hijabi saja istri-istrimu itu? Tapi Rasul tidak berani, Pak, karena belum ada perintah dari Allah. Karena Rasulullah kan tugas beliau hanya mubalik saja. Hanya apa? Menyampaikan. Beliau bukan musyari. Beliau bukan orang yang berhak membuat syari. Yang musyari, yang boleh membuat syariat hanya siapa? Allah. Maka beliau tidak berani menyuruh karena belum ada perintah. Tak lama kemudian Allah turunkan ayat hijab, membenarkan ucapan Umar bin Khattab. Ketika beliau tawaf bersama Rasulullah SAW, Umar mengatakan, ya Rasulullah, ala nattakhidhu maqam Ibrahim musalla. Bagaimana kalau maqam Ibrahim ini kita jadikan tempat sholat ya Rasulullah? Allah menurunkan firman-Nya membenarkan ucapan Umar. Ya. Dalam surat Al-Baqarah itu. Ketika Rasulullah bermusyawarah di perang Badar, Pak, tentang tawanan Badar ini, kira-kira diapain nih? Semua sahabat mengatakan, hai Rasulullah, bagaimana kalau kita ambil tebusan saja buat mereka? Umar mengatakan, tidak ya Rasulullah. Ya, dibunuh semuanya. Allah turunkan firman, Allah membenarkan Umar. Makana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Ketika Rasulullah mau mensolatkan siapa tokohnya orang munafik itu Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika beliau mau mensolatkan, tiba-tiba Umar berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, engkau hendak mensolatkan musuh-musuh Allah? Apa kata Rasulullah? Hai Umar, aku cuma diberikan pilihan saja sama Allah. Istaghfir lahum aula tastaghfir lahum. Kamu mohonkan ampunan mereka atau kamu tidak mohonkan ampunan. Kalaupun kamu mohonkan ampunan 70 kali pun Allah tidak akan ampuni dosa mereka. Hai Umar, kalau aku mohonkan ampunan lebih dari 70 kali ternyata Allah ampuni dia, aku akan lakukan, hai Umar.
Kenapa? Karena Rasulullah orangnya sangat kasih sayang pada umatnya. Tak lama kemudian Allah turunkan firman Allah, wala tusalli ala ahadin minhum abada wala taqum ala qabrih. Jangan sekali-kali kamu mensolati mereka dan jangan sekali-kali kamu berdiri di kuburannya. Membenarkan sikap Umar. Masya Allah. Bayangkan Pak. Makanya Rasulullah bermimpi Pak. Kata Rasulullah, ra'aitu ka'anni ashrabul laban. Aku bermimpi minum susu. Sampai kata Rasulullah, aku merasakan kenyangnya itu sampai ke jari-jariku, kata Rasulullah. Summa a'taitul fadlata Umar ibn Khattab. Lalu aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa takwil mimpimu? Kata Rasulullah, ilmu. Masya Allah. Makanya kalau antum mimpi, dalam mimpi itu antum minum susu, itu tandanya antum akan diberi oleh Allah apa? Ilmu.